Dalam salah satu video saya itu ada yang bertanya seperti ini, Pak, kalau kita disuruh memilih mana yang kita pilih antara kebun kelapa sawit yang ditumbuhi dengan gulma atau yang kedua kebun kelapa sawit yang bersih dari gulma. Nah, seperti apa jawabannya? Ayo sama-sama kita simak pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani kelapa sawit dimanapun berada, jadi langsung saja akan kita jawab pertanyaan dari sahabat kita ini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pengendalian gulma itu adalah salah satu pekerjaan penting yang mesti kita lakukan ketika kita budidaya tanaman kelapa sawit. Nah, gulma itu sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh di area yang tidak dikehendaki pada lahan perkebunan ataupun pertanian. Nah, karena kehadiran gulma itu sendiri dapat merugikan tanaman utama yang kita budidayakan. Nah, salah satunya adalah dia bisa menjadi pesaing utama pada tanaman yang kita tanam. Namun perlu kita pahami bahwa dalam konsep pengendalian gulma di dalam budidaya kelapa sawit itu harus dilakukan secara terukur dan teratur. Artinya adalah bahwa tidak seluruh gulma yang ada di kebun kelapa sawit kita itu mesti kita berantas ataupun kita kendalikan secara total. Ada beberapa jenis gulma yang memang perlu kita pertahankan karena memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tanaman kelapa sawit kita. Kemudian kalau kita bicara masalah gulma, secara garis besar gulma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gulma berbahaya, kemudian yang kedua adalah gulma lunak. Nah, gulma berbahaya adalah gulma yang memiliki daya saing tinggi terhadap tanaman sawit yang kita tanam. Misalnya seperti ilalang, kemudian anakan kayu, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan gulma berbahaya ini, inilah yang mesti kita berantas secara total. Artinya ketika kita sudah mendapati kebun kelapa sawit kita itu sudah didominasi oleh gulma yang berbahaya, maka mau tidak mau harus kita berantas secara total karena ini dapat merugikan pada tanaman kelapa sawit kita, di mana gulma-gulma tersebut akan menjadi pesaing dalam mendapatkan air maupun unsur hara. Kemudian gulma yang kedua itu adalah gulma lunak. Nah, kalau kita bicara gulma lunak itu keberadaannya itu masih bisa kita toleransi. Misalnya seperti gulma bayem-bayeman, kemudian kentang-kentangan, dan lain sebagainya. Karena dengan kita mempertahankan gulma lunak yang seperti ini sebenarnya memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali bagi tanaman kelapa sawit kita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa saja sih manfaat gulma lunak yang mesti kita pertahankan di kebun kelapa sawit kita? Yang pertama adalah mencegah erosi tanah terutama pada lahan yang mereng. Dengan mempertahankan gulma lunak pada lahan sawit kita yang mereng, secara otomatis ini akan menghambat lajunya deras air yang sehingga ini akan mencegah erosi tanah pada kebun kelapa sawit kita. Berbeda halnya ketika lahan sawit kita mereng, kemudian seluruh gulma yang ada itu kita berantas ataupun kita kendalikan secara total, maka secara otomatis ini akan rawan terjadinya erosi. Kemudian yang kedua, manfaat dari gulma itu sendiri adalah meningkatkan kesuburan tanah. Misalnya seperti gulma neprolepis. Gulma neprolepis yang seringkali kita sebut dengan gulma pakis-pakisan, ini akan dapat menyumbang unsur hara organik ke dalam tanah yang ada di kebun kelapa sawit kita. Kemudian manfaat yang ketiga adalah memperbaiki struktur tanah. Nah, sadar atau tidak sadar, akar gulma yang lunak ini akan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap air karena pori-pori tanah itu akan terbuka. Dengan terbukanya pori-pori tanah ini menyebabkan kemampuan tanah untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak ini akan semakin meningkat sehingga tanaman kelapa sawit kita itu akan senantiasa tersedia untuk kebutuhan airnya. Berbeda halnya ketika tanah pada kebun kelapa sawit kita itu bersih dari gulma, maka kemampuan tanah untuk menyerap air pun akan semakin rendah, sehingga tanaman kelapa sawit kita itu akan rentan mengalami kekeringan. Kemudian manfaat yang keempat dari keberadaan gulma lunak yang ada di kebun kelapa sawit kita, itu akan menekan pertumbuhan gulma yang lebih agresif dan kompetitif, misalnya seperti anakan kayu, kemudian ilalang, dan lain sebagainya. Nah, sadar tidak sadar ketika kita mempertahankan gulma lunak itu menutupi seluruh tanah pada kebun kelapa sawit kita,
maka secara otomatis gulma-gulma lunak tersebut tidak memberikan ruang ataupun kesempatan untuk tumbuhnya rumput yang lebih agresif ataupun mempunyai daya saing yang tinggi terhadap tanaman kelapa sawit kita. Adapun manfaat yang kelima dari keberadaan gulma lunak yang ada di kebun kelapa sawit kita itu adalah untuk meningkatkan kelembaban tanah, terutama ketika kebun sawit kita itu dilanda musim kekeringan. Dengan mempertahankan gulma lunak pada kebun kelapa sawit kita, maka secara otomatis ini akan menghambat lajunya sinar matahari yang akan langsung mengenai permukaan tanah, sehingga ketersediaan air itu akan senantiasa terjaga. Kemudian manfaat terakhir dari keberadaan gulma itu adalah sebagai fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang bisa digunakan oleh tanaman. Nah, salah satu gulma ataupun rumput yang dapat memberikan dampak yang positif bagi tanaman kelapa sawit kita, kemudian dapat mensuplai kebutuhan nitrogen, itu adalah jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan sendiri memiliki hubungan simbiosis dengan bakteri yang disebut dengan rhizobium yang membentuk bintil-bintil kecil di akar kacangan tersebut. Kemudian bakteri tersebut ini mampu mengubah nitrogen yang di atmosfer menjadi amonia yang dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, ketika kita mendapati gulma yang jenis kacang-kacangan seperti ini, maka perlu kita pertahankan karena rumput tersebut mampu mensuplai nitrogen dalam jumlah yang cukup lumayan. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pada intinya, ketika kita disuruh memilih mana yang kita pilih antara kebun kelapa sawit yang ditumbuhi dengan gulma ataupun yang bersih dari gulma, maka kita pilih saja kebun kelapa sawit yang ditumbuhi dengan gulma, dengan catatan gulma-gulma tersebut adalah gulma lunak yang tidak membahayakan bagi tanaman kelapa sawit kita ataupun dapat mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di kebun kelapa sawit kita, karena kehadiran gulma tersebut ini dapat memberikan dampak yang positif bagi tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.